Jumpa kembali di channel YouTube Coach Rela Solala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pelajaran matematika kali ini masih tetap tentang pembelajaran kedua, operasi hitung pecahan. Pokok bahasan kali ini adalah tentang pengurangan bilangan campuran atau bilangan pecahan campuran. Dipersembahkan oleh Pak Pos dari SDN Jombang 03 Ciputat. Pustaka Bahan Ajar Matematika untuk kelas 5 SD atau MI semester pertama. Materi ajar, operasi hitung pecahan. Pelajaran ini pun berlaku untuk kelas 4 dan kelas 6. Selamat mengikuti. Pengertian dari pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli atau bilangan bulat dan bilangan pecahan seperti berikut ini: 2, 1/5, 6, 3/12, dan 1, 2/7. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengurangan bilangan pecahan campuran senilai atau yang berpenyebut sama. Kita ambil contoh. Ada sebuah soal yaitu 2/3 dikurangi 4/3 sama dengan titik-titik. Mari kita ikuti cara penyelesaiannya. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, lakukan pengurangan pecahan tersebut seperti pecahan biasa. Yang ketiga, hasil dari pengurangan pecahan kemudian disederhanakan. Cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Coba diikuti. Di sini ada pecahan campuran yaitu 2/3. Caranya, penyebutnya masih tetap yaitu 3. Untuk mengisi pembilangnya yaitu 2 sebagai bilangan bulat atau bilangan asli dikalikan penyebut yaitu 3 ditambah 2 sebagai pembilang. Hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 8 ditambah 2/3. Maka 2/3 bilangan pecahan biasanya adalah 8/3. Ini adalah cara-cara merubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Kemudian selanjutnya setelah kita merubah bilangan pecahan campurannya menjadi bilangan biasa, kita masuk ke dalam soal. 2/3 dikurang 4/3 sama dengan titik-titik. Setelah kita tahu bilangan pecahan campuran dari 2/3 yaitu 8/3, maka masukkan 8/3 sebagai pengganti dari 2/3. Ya, 8/3 dikurang 4/3 sama dengan 4/3. Di sini setelah penyebutnya sama yaitu 3,
maka tugas kita tinggal mengoperasikan bilangan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tetap, yaitu 3. 8 dikurangi 4, yaitu 4. Penyebutnya adalah 3, jadi 4/3. Namun ada satu masalah. Di dalam pecahan, ketika kita mendapati pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka harus disederhanakan. Nah, caranya yaitu pembilang dibagi oleh penyebut. Di sini 4/3. Maka 4 dibagi 3 adalah 1. Atau kita mencari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 4. Tentu, perkalian 3 yang hasilnya mendekati 4 adalah 3 dikali 1. Dan sisanya adalah 1. Maka 1 hasil perkalian pembagi tersebut adalah menjadi bilangan pecahan, bilangan bulat. Sedangkan sisanya 1 menjadi pembilang. Maka 4/3 disederhanakan atau pecahan sederhananya yaitu 1/3. Nah, diikuti ya pola-pola ini dari mulai merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian cara merubah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, dicari pecahan sederhananya. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua tentang pengurangan bilangan pecahan campuran tidak senilai atau berpenyebut beda. Kita ikuti satu contoh di sini yaitu 2 1/5 dikurangi 4/10 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian samakan penyebutnya. Selanjutnya, hasil dari pengurangan kemudian disederhanakan. Di sini yang harus kita rubah yaitu pecahan campurannya. Mana? Ya, pecahan campuran dari soal ini adalah 2 1/5. Maka untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ikuti cara-caranya. Yang pertama, pindahkan penyebut 5 ini ke kanan. Kemudian selanjutnya untuk mencari pembilangnya adalah bilangan asli atau bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang, yaitu 2 dikali 5 ditambah 1. 2 dikali 5 adalah 10 ditambah 1/5. Hasilnya yaitu 11/5. Jadi, pecahan biasa dari pecahan campuran 2 1/5 adalah 11/5. Setelah diketahui pecahan biasanya, maka kita masuk ke dalam soal tadi, yaitu 2 1/5 dikurangi 4/10 sama dengan, langsung saja ditulis pecahan biasa dari hasil perhitungan tadi, yaitu 11/5 dikurangi 4/10. Di sini kita melihat
bahwa penyebutnya berbeda, yaitu pecahan yang pertama 5, sedangkan pecahan yang kedua berpenyebut 10. Maka tugas kita selanjutnya adalah untuk menyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut dari sebuah pecahan, maka ada dua metode yang biasa dan bisa dilakukan oleh kita. Yang pertama, metode perkalian silang. Yang kedua, metode mencari KPK-nya. Di sini kita coba dengan metode perkalian silang dulu. Untuk menyamakan penyebut dari pengurangan dua pecahan ini dengan menggunakan metode perkalian silang, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengkalikan kedua penyebut tersebut untuk dijadikan penyebut yang baru. Kita tulis di pecahan yang pertama yaitu 5 dikali 10. Kemudian di pecahan yang kedua pun ditulis 5 kali 10. Untuk mencari pembilangnya pada pecahan yang pertama, maka kita kalikan pembilang yang pertama kepada penyebut yang kedua, yaitu 11 kali 10. Sedangkan untuk pecahan yang kedua, maka kita kalikan pembilang yang kedua kepada penyebut yang pertama, yaitu 4 kali 5. Maka hasilnya dari perkalian tersebut adalah 11 kali 10, 110, 4 kali 5, 20. Sedangkan penyebutnya masing-masing adalah 50. Maka 110 per 50 dikurangi 20 per 50, di sini penyebutnya sudah sama. Maka tinggal lanjutkan, yaitu mengurangkan pembilangnya saja. Jadi 110 dikurangi 20 adalah 90, penyebutnya tetap yaitu 50. Jadi 90 per 50. Dari hasil perhitungan perkalian silang ini didapati pecahan senilai 90 per 50. Di sini ada masalah. Ketika sebuah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka tugas selanjutnya pecahan tersebut harus disederhanakan. Caranya bisa si pembilang itu langsung dibagi oleh penyebutnya, atau kita mencari pembagi yang sama untuk kedua pembilang dan penyebut tersebut. Kita coba dengan mencari pembagi yang sama untuk pembilang dan penyebut tersebut. Di sini didapati bilangan 10. Maka pembilang dibagi 10, penyebut pun dibagi 10. Hasilnya 90 dibagi 10 adalah 9. 50 dibagi 10 adalah 5. Setelah didapati hasil pecahan 9 per 5, ternyata masih tetap pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka tugas selanjutnya dari pecahan 9 per 5 ini dirubah dan disederhanakan kepada pecahan campuran. Caranya yaitu 9 per 5 sama dengan 9 dibagi 5. Atau kita mencari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 9. Ya,
Perkalian 5 yang hasilnya mendekati 9 adalah 5 dikali 1. Dan sisanya adalah 4. Karena 5 dikali 1 sama dengan 5 dan kekurangannya adalah 4. Maka 1 sebagai hasil penggali dari 5 tersebut dijadikan bilangan asli atau bilangan bulat, sedangkan 4 sebagai sisanya dijadikan pembilang yang baru. Dan 5 tetap sebagai penyebut. Maka 9/5 pecahan campurannya adalah 1/4/5. Itulah langkah-langkah untuk menyelesaikan soal pecahan campuran yang ditindaklanjuti dengan metode perkalian silang. Jadi hasil akhir dari menggunakan metode perkalian silang adalah 1/4/5. Sekarang kita coba menggunakan metode yang kedua, yaitu metode mencari KPK-nya. Dalam soal yang sama, yaitu 2/1/5 dikurangi 4/10, karena tadi 2/1/5 sudah diketahui pecahan biasanya, maka langsung saja ditulis pecahan biasa dari 2/1/5 adalah 11/5. 11/5 dikurangi 4/10 sama dengan titik-titik. Di sini yang jadi masalah adalah penyebutnya masih beda, maka tugas kita selanjutnya adalah untuk menyamakan penyebutnya. Sekarang kita mencoba dengan menggunakan metode mencari KPK-nya. Nah, berbicara KPK adalah berbicara tentang kelipatan. KPK itu sendiri adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencari kelipatan penyebut 5, yaitu kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Dan kita pun mencari kelipatan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, dan seterusnya. Setelah masing-masing kelipatan didapati, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari angka-angka dari kedua kelipatan tersebut yang sama, lalu lingkari angka-angka yang sama tersebut. Di sini contohnya adalah 10. Kemudian selanjutnya 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Karena kalau dilanjutkan pasti ada juga angka-angka yang akan sama. Setelah didapati angka-angka yang sama yang disebut dengan kelipatan persekutuannya, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari KPK-nya. KPK-nya maksudnya adalah mencari angka yang paling kecil dari kelipatan persekutuan tadi. Maka angka yang paling kecil adalah 10. Maka 10 adalah KPK dari 5 dan 10. Setelah didapati KPK-nya, maka otomatis KPK tersebut menjadi penyebut pada pecahan yang baru yang sedang kita kerjakan. Setelah didapati KPK-nya atau penyebutnya yaitu 10, maka tugas selanjutnya adalah masuk kepada pecahan senilai atau mencari pecahan senilai dari pecahan 11/5 dan dari pecahan 4/10. Di sini untuk pecahan yang baru sudah diketahui penyebutnya yaitu 10. Maka pertanyaannya, perkalian 5
Yang menghasilkan 10 itu 5 kali berapa? Atau sebaliknya, 10 dibagi 5 itu berapa? Ya, kita tahu bahwa 5 kali 2 hasilnya 10. Maka 2 itu menjadi pengkali atau dijadikan untuk dikalikan kepada pembilang 11. 11 dikali 2 sama dengan 22. Maka pecahan senilai dari 11/5 adalah 22/10. Begitu pula kita mencari pecahan senilai dari 4/10. Sedangkan pecahan yang baru sudah diketahui penyebutnya yaitu 10. Ya, maka cari 10 kali berapa yang hasilnya 10? Ya, 1. Maka pembilang 4 dikalikan 1. 4 kali 1 adalah 4/10. Setelah masing-masing pecahan diketahui pecahan senilainya, maka kita masuk kepada soal yang tadi. 11/5 dikurangi 4/10 sama dengan, langsung saja tulis pecahan senilainya, yaitu 22/10 dikurangi 4/10. Hasilnya adalah 18/10 karena penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya saja yang dioperasikan. Nah, setelah kita mendapati hasil dari pengurangan pecahan tersebut, yaitu 18/10, kita lihat ternyata dari hasil tersebut diketahui bahwa pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka tugas kita selanjutnya setelah mendapati sebuah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, yaitu untuk menyederhanakannya atau mencari pecahan sederhananya dari pecahan 18/10. Cara untuk menyederhanakan pecahan bisa dengan cara pembilang dibagi dengan penyebutnya, atau kita mencari bilangan untuk pembagi yang bisa membagi kepada pembilang dan penyebut tersebut. Kita ambil contoh di sini, yaitu kita membagi dengan angka 2. Pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka pecahan sederhana dari 18/10 adalah 9/5. Ini pun masih pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka untuk selanjutnya tugas kita adalah menyederhanakan penyebut 9/5 ini dijadikan pecahan paling sederhana dalam bentuk pecahan campurannya. Caranya yaitu 9 dibagi 5 sama dengan hasilnya 1. Dan sisanya adalah 4. 1 dijadikan sebagai bilangan bulat atau bilangan asli dan 4 dijadikan pembilang. Sedangkan penyebutnya masih tetap yaitu 5. Maka nilai akhir dari menggunakan metode KPK ini adalah 1/4/5. Maka mau menggunakan perkalian silang atau menggunakan KPK, ternyata hasilnya sama, yaitu 1/4/5. Mungkin sampai di sini yang dapat dijelaskan, mudah-mudahan dapat dimengerti, untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.